dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Apa yang beliau ucapkan? Tape, saya tuan rumah. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa mendirikan sekolah anak-anak Indonesia di Malaysia, anak-anak Indonesia di Kelang khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Hari ini hari Jumat. Alangkah baiknya kalau kita sebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, di video kali ini Bang Toha menemukan sebuah video yang sangat-sangat luar biasa. Kisah ini membuat saya terharu dan Masya Allah, luar biasa kebaikan warga Malaysia terhadap orang Indonesia. Dan yang bercerita ini adalah guru Indonesia yang mengajar di Malaysia. Beliau mendapat perlakuan yang amat sangat baik daripada warga Malaysia. Seperti apa kisahnya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan manfaat untuk sahabatku semua. Alangkah baiknya kalau kita menyebar kebaikan sebanyak-banyak mungkin supaya kebaikan tersebut juga kembali pada diri kita. Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti halnya saya dan juga istri saya berdua, kami berdua dalam keadaan sehat walafiat. Barusan saya makan di kedai Bang Ajay di Kampung Baru, kedai roti telur ya. Seperti biasa minggu yang lalu juga saya makan roti telur di situ ya, lumayan rasanya enak, makanya saya mengulang lagi karena di sini juga rotinya ini macam-macam ya, ada roti telur, ada roti sardin, ada roti pisang, ada bum, ada mie juga, dan minumannya juga macam-macam, dan harganya juga cukup murah dibandingkan dengan di tempat-tempat lain ya. Seperti di sebelah rumah saya itu roti telur sudah berharga 3 ringgit. Nah, kalau di Abang Jai ini masih 2 ringgit, lebih sedikit lah, oke. Oh, murah ya. Tapi yang terpenting itu rasanya enak, saya dan istri saya suka. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya makan tadi, saya ketemu Pak Ji ya, tuan, namanya Pak Ismail, Tuan Ismail. Beliau dari Penang. Kebetulan beliau ini berkunjung ke Kuala Lumpur, ke anaknya yang bungsu tinggal di sebelah atau di depannya kedai Bang Jai tadi. Kita ngobrol karena kebetulan bersebelahan dengan beliau. Beliau sudah pensiun, entah dari apa, saya tak tanya tadi, guru atau pegawai kerajaan. Yang saya mengejutkan saya, walaupun kami sedikit ngobrol dan baru kenal nama saja, ternyata beliau orang yang sangat baik. Masya Allah. Ketika beliau harus pulang lebih dulu, beliau belanja saya. Kalau bahasa Indonesianya, beliau mentraktir makan saya. Baru Jadi kenal ya. makanan saya dan istri saya tadi beliau yang bayar karena beliau kebetulan sudah selesai duluan. Wow. Tuan Ismail, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun perkenalan kita sangat singkat, tapi Tuan Ismail begitu berkesan kepada saya, di hati saya, karena walaupun tak seberapa saya mampu membayar, tapi ini adalah tanda persahabatan, tanda persaudaraan yang luar biasa. Masya Allah. Ketika selesai membayar, Tuan Ismail pulang, saya kejar dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Apa yang beliau ucapkan? Tape, saya tuan rumah. Orang Melayu kena belanja, dia bilang begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan Ismail, saya berdoa mudah-mudahan rezeki Tuan Ismail berlimpah. Amin. Tidak hanya dari segi keuangan, tapi kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
mungkin juga anak-anak yang soleh dan solihah, menantu yang baik Tuan Ismail, dan ya semuanya serba baik. Mudah-mudahan melimpah ke Tuan Ismail semua. Amin ya Allah. Saya jadi teringat tentang kebaikan orang Malaysia. Saya satu lagi menemukan orang Malaysia yang sangat baik, sangat baik. Siapa dia? Akan saya lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan lanjutkan ceritanya. Ini bikin penasaran masnya ya. Jadi ceritanya begini. Tahun 2010 ya, saya ditugaskan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah atas nama Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Saya menjadi pengurus untuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Nah, ketika itu ada sebuah sekolah untuk anak-anak Indonesia yang ada di Kelang. Saya ditugaskan untuk ke sana. Setibanya di sana, sampai di sana saya bertemu dengan seorang kepala sekolahnya, seorang pendirinya. Kalau di Malaysia disebut apa ya, cikgu besar atau guru besar ya, cikgu besar ya, untuk sekolah rendah. Saya ketemu, ternyata beliau adalah sepasang suami istri. Yang laki-laki sebagai pendirinya adalah bernama Engku Raja Kamarudin. Sekarang sudah Allah yarham, Engku Raja Kamarudin. Ketika beliau memperkenalkan kepada saya, beliau adalah seorang komando, Masya Allah. tentara, ya. Beliau adalah keluarga di Raja Selangor. Dan beliau juga adalah presiden Persatuan Orang Bugis di Malaysia. Masya Allah. Bahkan ketika beliau bercerita, beliau mengatakan ketika itu Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Najib. Beliau bilang, Datuk Seri Najib itu anak buah saya, karena beliau juga orang Bugis dan saya presidennya orang Bugis. Wah, luar biasa. Beliau ini orang yang sangat tegas karena memang komando ya. Orang yang sangat tegas, punya pengaruh. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa mendirikan sekolah anak-anak Indonesia di Malaysia? Anak-anak Indonesia di Kelang khususnya ya. Padahal beliau ini orang Malaysia. Ternyata anak-anak keturunan Indonesia yang dibuatkan sekolah oleh beliau ini adalah anak-anak keturunan Bugis. Ya, keturunan Bugis. Jadi di Kelang itu banyak anak-anak keturunan Bugis yang ketika itu tidak mendapatkan pendidikan yang wajar. Masya Allah. Karena sekolah Indonesia itu ada di Kuala Lumpur dan mereka ini jauh di Kelang, tidak mungkin sekolah ke Kuala Lumpur. Dan memang ketika itu anak-anak ini atau beliau ini nggak tahu kalau ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Akhirnya kami datang ke sana, kami perkenalan, dan sekolahnya itu ada di rumah kedai ya. Jadi bawahnya restoran, atasnya inilah dipakai sekolah. Ada tiga ruang kelas. Dan anak-anak ini menggunakan seragam putih merah. Sepertinya itu seragamnya sekolah agama di Malaysia. Pada masa itu jumlah muridnya pernah terendah 40, lalu kemudian pada masa saya ini ya tertinggi 70. Tapi sekarang jumlah muridnya sudah melebihi 200, sekitar 250-an. Nah, ini adalah jasa beliau, Engku Raja Kamarudin, Engku dan Raja istrinya. Kamarudin. Duh, saya lupa ini nama istrinya.
Nah, istrinya inilah sampai sekarang masih menjadi cikgu besar yang masih mengurusi tentang eh, sewa tempat dan lain-lain. Masya Allah. Di itu jasa beliau saya rasa kepada tidak hanya kepada saya tapi juga kepada Indonesia, karena beliau ini mendirikan sekolah untuk anak-anak Indonesia di Kelang. Setelah saya datang, saya kemudian sekolah itu diambil alih oleh kedutaan, diserahkanlah eh, kepada duta besar ketika itu adalah, kalau tidak salah duta besarnya adalah Bapak Dai Bakhtiar ya, Jenderal Purnawirawan Polisi ya, diserahkan. Maka sekolah itu kemudian berubah nama menjadi PPWNI, yaitu Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia, dan tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Bugis. Jadi semua anak-anak Indonesia yang ada di sekitar situ boleh sekolah, Masya boleh di Allah. sekolah yang didirikan oleh Engku Raja Kamarudin ini. Nah, secara pribadi beliau pernah menolong saya, walaupun saya tidak meminta. Ini yang saya agak heran kepada beliau ini. Jadi beliau tanya kepada saya, cikgu sekarang sudah ada IC merah maksudnya. Belum, saya masih paspor. Sudah berapa tahun sini? Ketika itu saya kurang lebih ya 10 tahun ya. Buatlah buat IC merah, jadi permanent resident. Tak boleh tuan, tak boleh, saya bilang begitu. Tak apa, ini saya punya IC, cikgu bawa. Coba bayangin, IC-nya diserahkan ke saya untuk dibawa ke immigration. Akhirnya IC itu saya bawa, IC beliau. Suatu ketika saya bawalah itu ke immigration, dan saya ambil form ke immigration untuk daftar menjadi PR, karena saya sudah lebih dari 10 tahun kan tinggal di Malaysia. Dan memang pada akhirnya saya tidak dapat, karena sistemnya adalah poin. Poin saya tidak mencukupi untuk mendapatkan PR, permanent resident, atau penduduk tetap, atau IC merah. Seingat saya ya, untuk menjadi PR ketika itu minimum poinnya adalah 60, dan saya jauh di bawah. Kalau tidak salah poin yang saya dapat adalah 32 apa 36 gitu. Jadi masih jauh. Itu Engku Raja Kamarudin sudahlah membuat sekolah untuk anak-anak Indonesia di Kelang. Lalu kemudian beliau menyerahkan Masya Allah. IC-nya untuk saya pakai mendapatkan PR. Walaupun tidak dapat PR-nya, tapi ini luar biasa bagi saya, jasa beliau kepada saya, begitu percayanya beliau kepada saya. Padahal tidak terlalu kenal ya, saya hanya mengurusi sekolah dari pihak Indonesia kepada beliau yang orang Malaysia. Jadi itulah cerita saya tentang dua orang yang hari ini satu saya dibagi belanja oleh Tuan Ismail, seorang bangsa Melayu dari Pineng, makan bersama dengan saya, dan Masya saya Allah. jadi teringat Engku Raja Kamarudin yang dulu pernah baik dengan saya dan juga dengan anak-anak Indonesia. Allah yarham Engku Raja Kamarudin. Al-Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan arwahnya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Terima kasih sudah menonton. Itulah cerita saya mengenang orang-orang baik di Malaysia. Walaupun sebenarnya banyak ya, banyak. Di video saya sebelumnya juga saya pernah bercerita tentang banyak orang baik di Malaysia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa kebaikan
warga Malaysia, dan terutama buat Engku Raja Kamarudin Allahyarham. Dan mari kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Masya Allah, beliau ini warga Malaysia, namun beliau begitu sangat pedulinya terhadap anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia, hingga membangunkan sekolah untuk anak-anak Indonesia ini yang berada di Malaysia. Luar biasa, kisah seperti ini jarang terungkap. Dan buat sahabatku, jika kisah ini sebuah kebaikan dan juga patut dicontoh, maka sebarluaskan video ini agar kita juga terinspirasi daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Dan terima kasih buat masnya yang berstatus sebagai guru Indonesia yang mengajar di Malaysia. Masya Allah, kisahnya sungguh sangat luar biasa. Tentunya kisah-kisah kebaikan seperti ini patut kita sebarluaskan agar kita juga bisa mencontohi sikap-sikap kebaikan daripada orang yang baik. Luar biasa. Dan pastinya saya juga sangat-sangat berterima kasih banyak terhadap para sahabat-sahabatku yang selalu berbuat baik kepada saya saat saya berada di Malaysia. Nah, di Malaysia ini saya sering mendapat perlakuan yang amat sangat baik. Bahkan kadang-kadang saya juga sering dibelanja kepada teman-teman yang mungkin baru mengenal saya. Tiba-tiba dia DM Instagram, langsung dijemput ya untuk diajak. Walaupun hanya sekedar makan-makan saja, tapi setidaknya itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat sahabatku semua. Dan jangan lupa yang suka dengan video saya, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, comment, dan bagikan ke teman-teman Anda. Nah, buat sahabatku, untuk info video originalnya ada di link deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.